Halo semuanya dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa kok makin banyak jualan tapi profitnya kayaknya nggak nambah secepat yang kita harapkan? Nah, ternyata kunci jawabannya itu ada di pemahaman tentang perilaku biaya. Ini konsep dasar banget di akuntansi dan hari ini kita bakal bedah tuntas konsep ini buat ngebuka rahasia di balik angka-angka keuangan bisnis Anda. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa ya laba bisnis itu nggak selalu naik seiring dengan kenaikan penjualan? Penjualan meroket, tapi kok labanya segitu-gitu aja, nggak ikutan lonjat? Ini dilema yang umum banget loh buat banyak manajer dan pemilik usaha. Jawabannya, itu semua ada di cara kita melihat dan memahami biaya. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai ya. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi itu semua ada di satu hal, pemahaman tentang perilaku biaya. Anggap aja ini kayak kita dapat kacamata khusus gitu. Kacamata yang bisa bikin kita ngelihat dengan jelas gimana sih mesin keuangan di dalam bisnis kita itu sebenarnya bekerja. Jadi, apa sih sebenarnya perilaku biaya itu? Gampangnya gini, perilaku biaya itu cara sebuah biaya berubah saat ada perubahan aktivitas. Nah, aktivitas di sini bisa macam-macam ya. Bisa jumlah barang yang kita produksi, bisa jam kerja, atau bisa juga jumlah produk yang berhasil kita jual. Kenapa ini penting? Wah, penting banget. Ini jadi dasar buat kita bikin perencanaan, ngendaliin pengeluaran, dan pastinya buat ngambil keputusan-keputusan yang cerdas. Oke, yuk kita masuk ke kategori yang pertama. Yang ini paling gampang buat dipahami. Biaya tetap atau sering kita sebut fixed cost. Coba bayangin ini kayak pondasi rumah ya. Pondasi biaya operasional bisnis Anda yang kokoh. Tapi pondasi ini harus kita kelola dengan pintar biar nggak malah jadi beban. Kata kuncinya cuma satu di sini. Total biayanya itu tidak berubah. Mau Anda produksi 100 barang atau bahkan 1000 barang dalam satu bulan, jumlah total uang yang harus Anda keluarin buat biaya ini ya tetap segitu-gitu aja, sama persis. Coba kita lihat sifatnya ya. Total biayanya memang konstan, tapi, nah ini yang menarik, biaya per unitnya justru berubah. Malah kebalikannya, makin banyak volume produksi, makin kecil biaya per unitnya. Contoh yang paling gampang kita temuin sehari-hari itu kayak sewa gedung, gaji manajer, atau premi asuransi tahunan. Pokoknya mau bisnis lagi rame atau sepi, ya biaya ini tetap harus dibayar. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh di tabel ini. Total biaya sewa pabrik itu kan 10 juta rupiah. Mau kita produksi 1000 unit, atau kita genjot produksi jadi 2000 unit, sewanya ya tetap 10 juta. Tapi, coba deh perhatiin kolom paling kanan. Biaya per unitnya itu anjlok dari 10.000, jadi cuma 5.000 pas produksinya kita gandain. Nah ini dia yang namanya kekuatan skala ekonomi. Makin banyak kita produksi, makin efisien, makin murah biaya tetap per satu produknya. Oke, sekarang kita pindah ke lawannya. Bener-bener kebalikannya nih, namanya biaya variabel. Kalau tadi biaya tetap itu stabil dan anteng, nah biaya variabel ini super dinamis. Dia tuh ngikutin banget irama aktivitas bisnis kita. Definisinya jelas banget. Total biaya variabel ini bakal naik kalau aktivitas kita naik, dan bakal turun kalau aktivitas kita juga turun. Hubungannya itu lurus dan sebanding. Simpelnya, nggak ada produksi, ya berarti nggak ada biaya variabel. Titik. Sifatnya, seperti yang saya bilang, benar-benar kebalikan dari biaya tetap. Total biayanya itu naik turun. Tapi biaya per unitnya, nah ini dia, justru cenderung konstan. Contoh klasiknya apa? Ya bahan baku buat bikin produk. Atau komisi buat tim sales setiap kali mereka berhasil jual satu barang. Oke, jadi kita rekap sebentar ya biar nempel di kepala. Ingat polanya yang saling berkebalikan ini. Biaya tetap, totalnya konstan, per unitnya berubah. Sebaliknya, biaya variabel, totalnya berubah, per unitnya konstan. Nah, ngerti perbedaan mendasar ini aja udah jadi kunci banget. Oke, kita udah bahas dua kutub yang ekstrim ya, yang tetap dan yang variabel. Terus gimana kalau ada biaya yang abu-abu, yang ada di tengah-tengah? Nah, inilah dia yang kita sebut biaya semi-variabel atau mixed cost. Ini kayak gabungan dari dua dunia tadi. Jadi, biaya yang satu ini tuh punya dua kepribadian sekaligus. Ada komponen tetapnya, ini bagian yang tetap harus kita bayar meskipun aktivitas lagi nol besar. Terus ada juga komponen variabelnya. Ini bagian yang bakal nambah terus seiring makin sibuknya aktivitas kita. Contoh di dunia nyata, wah banyak banget. Coba deh pikirin tagihan listrik di rumah atau kantor Anda. Pasti ada biaya abonemen atau biaya langganan bulanan kan? Itu bagian tetapnya. Terus ada biaya pemakaian per kilo WH. Nah, itu bagian variabelnya. Contoh lain, gaji tim sales. Ada gaji pokoknya yang tetap, plus komisi penjualannya yang variabel.
Nah, ini dia nih tantangannya. Supaya analisis kita akurat, kita kan harus bisa membedah biaya campuran ini. Pertanyaannya, gimana caranya kita misahin mana komponen yang tetap dan mana yang variabel dari satu tagihan? Tenang, ada caranya kok. Salah satu metode yang paling simpel dan sering dipakai itu namanya metode high-low. Dengar namanya mungkin agak serem, tapi percayalah ini gampang banget. Cuma ada 3 langkah. Pertama, kita cari titik aktivitas paling tinggi dan paling rendah. Kedua, kita hitung biaya variabel per unitnya. Ketiga, baru deh kita hitung total biaya tetapnya. Yuk kita langsung praktek aja pakai contoh. Lihat tabel ini ya. Kita ambil data biaya pas aktivitas lagi di puncak-puncaknya dan pas lagi di titik terendah. Di sini kita lihat selisih biayanya itu 9 juta rupiah dan selisih aktivitasnya 3.000 unit. Artinya apa? Artinya kenaikan biaya 9 juta itu disebabkan oleh tambahan 3.000 unit aktivitas. Tinggal kita bagi aja, 9 juta dibagi 3.000. Ketemu deh, biaya variabel per unitnya adalah 3.000 rupiah. Dan tadang, ini dia hasil akhirnya. Kita dapat sebuah rumus sakti untuk biaya kita. Y sama dengan 10 juta ditambah 3.000X. Artinya apa? Artinya kita sekarang tahu persis komponen biaya tetap kita itu 10 juta rupiah. Dan untuk setiap 1 unit aktivitas atau X, biayanya bakal nambah 3.000 rupiah. Kerennya, dengan rumus ini kita jadi bisa meramal. Kita bisa prediksi total biaya di level aktivitas berapapun yang kita mau. Oke, kita udah belajar teorinya, udah belajar cara ngitungnya. Sekarang pertanyaan paling penting. So what? Emang kenapa kalau kita tahu ini semua? Apa gunanya dalam keputusan bisnis kita sehari-hari? Oh, gunanya besar banget. Ini bisa jadi game changer. Dengan misahin biaya kayak gini, kita jadi bisa ngitung break even point atau BEP, titik impas di mana kita nggak untung tapi juga nggak rugi. Kita juga bisa merencanakan target laba dengan jauh lebih akurat. Dan yang paling sering kepake, ini ngebantu banget buat ngambil keputusan jangka pendek yang sulit. Misalnya, terima nggak ya pesanan khusus dengan harga miring? Atau lebih baik kita bikin sendiri komponen ini atau beli aja dari luar? Nah, semua itu bisa dijawab pakai analisis ini. Baiklah, sebelum kita selesai, yuk kita rangkum semua yang udah kita pelajari hari ini. Kita lihat lagi ketiga perilaku biaya ini dalam satu tampilan yang ringkas dan jelas. Ini dia intisarinya. Gampang banget buat diingat. Biaya tetap, total konstan, per unit berubah. Biaya variabel, total berubah, per unit konstan. Dan yang terakhir, semi variabel. Dua-duanya berubah, baik total maupun per unitnya. Cukup pahami 3 pola ini, dan Anda udah menguasai fondasi dari perilaku biaya. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Pesan yang harus kita ingat-ingat adalah ini. Ngertiin perilaku biaya itu bukan cuma sekedar teori di buku akuntansi. Bukan, ini adalah alat praktis, fondasi yang benar-benar nyata, yang bisa bikin para manajer merencanakan lebih baik, mengontrol biaya lebih efektif, dan ujung-ujungnya membuat keputusan yang lebih cerdas dan pastinya lebih menguntungkan. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba sekarang Anda pikirkan bisnis Anda, atau mungkin pekerjaan, atau bahkan proyek sampingan Anda. Coba identifikasi dari semua biaya yang ada, biaya mana sih yang sebenarnya paling punya pengaruh besar ke profit Anda? Biaya mana yang kalau naik sedikit aja, profitnya langsung goyang? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Terima kasih banyak sudah menyimak hari ini, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.